Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diski Sabilillah dengan NIM 2205136097344 dari S1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Di sini saya ingin menyampaikan cara kerja transmisi manual. Berikut adalah isi dari penjelasan saya nanti. Yang pertama ada penjelasan dari transmisi manual, yang kedua ada komponen, yang ketiga cara kerja, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima perawatan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu penjelasan, transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki pada sepeda motor. Gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox untuk beberapa kecepatan. Biasanya berkisar antara 3-6 gigi percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur atau R. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan. Pada kecepatan rendah atau menanjak digunakan gigi percepatan 1, dan seterusnya kalau kecepatan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, kalau mengurangi kecepatan gigi percepatan diturunkan. Pengereman dapat membantu dengan penurunan gigi percepatan. Yang kedua yaitu komponen pendukung. Yang pertama adalah kopling atau clutch. Kopling adalah komponen yang memungkinkan pengemudi untuk menghubungkan atau memutuskan tenaga dari mesin ke transmisi. Saat pedal kopling ditekan, plat kopling terpisah dari flywheel mesin, sehingga memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Ini memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi tanpa merusak komponen transmisi. Komponen pada kopling yaitu yang pertama ada pedal kopling, terletak di dalam kabin kendaraan, digunakan untuk menekan atau melepaskan kopling. Yang kedua ada plat kopling, plat logam yang terdapat di dalam poros transmisi. Saat pedal kopling ditekan, plat kopling terpisah dari flywheel yang terpasang. Selanjutnya ada tuas persneling atau gear shifter. Tuas persneling digunakan oleh pengemudi untuk memilih posisi gigi yang diinginkan. Posisi gigi biasanya dinyatakan dengan huruf dan angka, misal N untuk netral, R untuk mundur, dan angka 1 hingga 6 untuk gigi maju. Komponen dari tuas persneling antara lain yaitu tuasnya sendiri, pegangan yang digunakan oleh pengemudi untuk memindahkan posisi gigi. Yang kedua ada gigi-gigi, bagian dalam transmisi yang bergerak untuk memilih gigi yang sesuai dengan tuas persneling. Selanjutnya gigi atau gears. Gigi-gigi dalam transmisi manual berfungsi untuk menyesuaikan rasio antara putaran mesin dan putaran roda. Gigi-gigi ini memungkinkan kendaraan untuk berakselerasi, mempertahankan kecepatan, atau meredam kecepatan. Komponen dari gigi-gigi sendiri yaitu gigi-gigi tertentu, gigi-gigi yang dipilih oleh tuas persneling untuk mengatur cepat atau lambatnya kendaraan. Synchronizer, komponen yang memungkinkan penggantian gigi dengan lancar tanpa gesekan yang berlebih. Selanjutnya ada flywheel. Flywheel adalah cakram berat yang terhubung ke poros mesin. Saat mesin berputar, energi disimpan dalam flywheel untuk membantu menjaga putaran mesin yang konstan saat penggantian gigi. Komponen dari flywheel yaitu cakram bersih, bagian berat yang terpasang pada poros mesin. Selanjutnya ada poros transmisi atau transmission shaft. Poros transmisi adalah poros yang membawa tenaga dari kopling ke gigi-gigi transmisi dan kemudian ke roda kendaraan. Komponen dari poros transmisi yaitu input shaft, poros yang menerima tenaga dari kopling. Yang kedua ada output shaft, poros yang mengatur gigi dari transmisi ke diferensial dan akhirnya disalurkan ke roda kendaraan. Yang selanjutnya ada diferensial. Diferensial adalah komponen yang memungkinkan roda kendaraan berputar dengan kecepatan yang berbeda saat berbelok. Komponen dari diferensial yaitu ring gear dan pinion gear, bagian dalam diferensial yang memungkinkan memutar gigi berputar dengan kecepatan yang konstan saat berbelok. Selanjutnya ada pedal gas.
Pedal gas digunakan untuk mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke mesin, dan oleh karena itu mengatur putaran mesin. Komponen dari pedal gas sendiri yaitu pertama ada pedal di kabin kendaraan yang digunakan untuk mengontrol jumlah gas yang diberikan ke mesin. Selanjutnya ada rilis bearing. Rilis bearing atau pilot bearing adalah bantalan yang berputar di sekitar input shaft transmisi dan memberikan gerakan rotasi pada kopling saat pedal kopling ditekan. Komponen dari rilis bearing yaitu bantalan kecil yang berputar untuk memfasilitasi pemutusan hubungan antara mesin dan transmisi saat pedal kopling ditekan. Masuk yang ketiga yaitu cara kerja transmisi manual. Yang pertama ada netral. Saat kendaraan dalam keadaan diam atau saat mesin dihidupkan, tuas persneling harus dalam posisi netral. Ini memungkinkan mesin berputar tanpa mengirim tenaga ke roda. Yang selanjutnya ada penekanan pedal kopling. Sebelum mengganti gigi, pengemudi menekan pedal kopling dengan kaki kiri. Ini memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi, sehingga pengemudi dapat mengganti gigi tanpa merusak komponen transmisi. Yang berikutnya ada pemilihan gigi. Pengemudi menggunakan tuas persneling untuk memilih posisi gigi yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, gigi pertama untuk mulai bergerak dari posisi diam, gigi-gigi yang lebih tinggi untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi, dan gigi-gigi yang lebih rendah untuk meredam kecepatan. Yang selanjutnya, lepaskan kopling secara perlahan. Setelah memilih gigi yang diinginkan, pengemudi mulai melepaskan pedal kopling secara perlahan, lalu menambahkan sedikit gas. Ini memungkinkan tenaga dari mesin disalurkan ke transmisi dan kecepatan kendaraan. Yang selanjutnya, perubahan rasio gigi. Ketika pengemudi ingin mengubah kecepatan atau meningkatkan akselerasi, mereka bisa mengganti gigi dengan cara berikut. Yang pertama, mengganti gigi ke lebih yang tinggi. Pengemudi menekan pedal kopling, kemudian memindahkan tuas persneling ke gigi yang lebih tinggi. Misalnya dari gigi 1 ke gigi 2, atau dari gigi 3 ke gigi 4. Ini mengurangi putaran mesin relatif terhadap putaran roda, sehingga kendaraan bisa mencapai kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu mengganti gigi lebih rendah. Pengemudi menekan pedal kopling, kemudian memindahkan tuas persneling ke gigi yang lebih rendah, misalnya dari gigi 4 ke gigi 3 atau gigi 2 ke gigi 1. Ini meningkatkan putaran mesin relatif terhadap putaran roda, sehingga kendaraan bisa meredam kecepatan atau berakselerasi lebih cepat. Yang selanjutnya ada kontrol gas. Selama perpindahan gigi, pengemudi juga mengontrol pedal gas. Mereka mungkin perlu menambahkan sedikit gas saat melepaskan kopling agar mesin tidak mati, atau mereka bisa mengurangi gas saat mengganti gigi yang lebih rendah untuk meredam kecepatan. Yang selanjutnya sinkronasi gigi. Dalam beberapa transmisi manual, terdapat synchronizers atau sinkronisator yang membantu transmisi berpindah dari gigi ke gigi lain dengan lancar saat perpindahan gigi. Ini meminimalkan gesekan atau keausan pada gigi transmisi. Yang berikutnya masuk ke poin keempat, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari transmisi manual yaitu kontrol pengemudi yang lebih besar. Pengemudi memiliki kendali yang lebih langsung atas perpindahan gigi, memungkinkan mereka untuk memilih gigi yang tepat sesuai dengan situasi berkendara. Yang kedua ada efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Transmisi manual cenderung lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, terutama untuk pengemudi yang terampil dalam perpindahan gigi yang tepat. Yang ketiga ada percepatan yang lebih cepat. Dengan kemampuan untuk memilih gigi yang tepat dan merespons langsung terhadap pedal gas, transmisi manual dapat memberikan percepatan yang lebih cepat. Yang keempat, biaya perawatan yang lebih murah. Umumnya, biaya perawatan untuk transmisi manual cenderung lebih rendah daripada transmisi otomatis. Ini karena transmisi manual memiliki komponen yang lebih sederhana dan kurang kompleks. Yang selanjutnya itu kekurangan dari transmisi manual. Yang pertama, keterampilan dan kebiasaan yang dibutuhkan. Mengemudi dengan transmisi manual membutuhkan keterampilan dan kebiasaan yang harus dipelajari, terutama bagi pengemudi yang baru belajar. Yang kedua, kemacetan saat trafik. Dalam situasi lalu lintas padat atau kemacetan, mengoperasikan transmisi manual dengan seringnya perpindahan gigi dapat menjadi melelahkan.
Yang ketiga, kesalahan manusia. Pengemudi harus lebih waspada untuk menghindari kesalahan saat memilih gigi, seperti gigi yang salah atau kopling yang terlalu cepat atau terlambat dilepaskan. Yang keempat, kinerja tidak konsisten. Kemampuan pengemudi dalam menggunakan transmisi manual dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, sehingga pengemudi tidak terampil dalam perpindahan gigi transmisi, sehingga kendaraan mungkin tidak konsisten. Berikut poin yang kelima, yaitu perawatan transmisi manual. Perawatan transmisi manual yang teratur dapat memperpanjang umur pakai transmisi, menjaga performa yang baik, dan menghindari masalah yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa tips perawatan untuk transmisi manual. Yang pertama, yaitu ganti oli transmisi. Ganti oli transmisi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan. Biasanya, oli transmisi manual perlu diganti setiap 30.000 hingga 60.000 mil, tergantung pada kondisi penggunaan kendaraan. Pastikan untuk penggunaan jenis oli transmisi yang sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrik. Yang kedua, periksa dan ganti kopling. Periksa keausan pada plat kopling secara teratur. Kopling yang aus dapat menyebabkan perpindahan gigi yang sulit atau tidak lancar. Jika ada tanda-tanda kopling yang aus atau slip, segera ganti kopling dan bantalan. Yang ketiga, periksa niveu atau kondisi oli. Rutin periksa nivel oli transmisi untuk memastikan tidak ada kebocoran. Jika ada kebocoran, perbaiki dengan segera untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada transmisi. Yang keempat, ada pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap komponen transmisi seperti tuas persneling, kabel kopling, dan bantalan kopling. Pastikan tidak ada perubahan yang aneh dalam perasaan atau suara saat mengoperasikan transmisi. Yang kelima, perhatikan perpindahan gigi. Hindari merasakan gejala gigi yang bergesekan atau sulit dipindahkan saat mengoperasikan transmisi. Jika ada masalah dengan perpindahan gigi, segera periksa dan atasi masalahnya. Yang keenam, pelajari teknik pengemudi yang baik. Pelajari teknik pengemudi yang baik untuk transmisi manual, sehingga cara mengoperasikan kopling dengan baik, mengganti gigi dengan halus, dan tidak memaksa perpindahan gigi. Yang ketujuh, jangan overload mesin. Hindari membebani mesin dengan beban berat atau pengemudi dalam kondisi yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan stres yang berlebihan pada transmisi. Yang kedelapan, yaitu perhatikan indikator peringatan. Jika ada lampu indikator atau tanda-tanda lain yang menunjukkan masalah dengan transmisi, segera periksakan ke bengkel atau mekanik terpercaya. Yang kesembilan, pergantian sistem kelistrikan. Pastikan sistem kelistrikan kendaraan berfungsi dengan baik, karena gangguan dalam sistem ini dapat mempengaruhi kinerja transmisi. Yang kesepuluh, lakukan tune-up secara berkala. Segera lakukan tune-up kendaraan secara berkala, termasuk penyetelan mesin dan komponen lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja transmisi. Yang ke-11, kondisi jalan yang dihindari. Hindari berkendara dalam kondisi jalan yang ekstrim, seperti jalan berlumpur, terendam air, atau terjal secara berlebihan. Yang ke-12, perawatan dingin dan panas. Saat memulai kendaraan dalam kondisi dingin, biarkan mesin mencapai suhu operasi normal sebelum mengganti gigi dan melakukan akselerasi berat. Saat berkendara dalam kondisi panas atau beban berat, hindari mengganti gigi secara berlebihan yang dapat memanaskan transmisi. Yang ketiga, perawatan terhadap pompa oli. Pastikan pompa oli berfungsi dengan baik untuk memastikan tekanan oli yang cukup dalam transmisi. Baik, kita masuk ke poin yang 6, yaitu kesimpulan. Transmisi manual adalah sistem transmisi pada kendaraan yang memungkinkan pengemudi untuk secara manual memilih gigi yang diinginkan saat mengendarai kendaraan. Dengan kontrol yang lebih langsung, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, dan pengalaman berkendara yang terhubung, transmisi manual memiliki beberapa kelebihan. Namun, memerlukan keterampilan mengemudi yang baik, dapat terasa kurang nyaman dalam kondisi lalu lintas padat, dan memiliki kinerja yang dapat mempengaruhi oleh keahlian pengemudi. Dengan perawatan yang baik, transmisi manual dapat bertahan lama dan memberikan performa yang handal bagi kendaraan. Sebagai penutup, terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Apabila ada salah kata atau penyebutan, itu murni kesalahan dari saya. Mungkin sekian presentasi cara kerja transmisi manual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.